siapakah orang-orang kudus yang akan memerintah sebagai raja-raja bersama dengan Yesus? Saya harap saudara semakin kuat di dalam dirimu hasrat ini. Tuhan, aku tidak sekedar menjadi orang Kristen biasa. Aku juga tidak hanya mau ada di sorga Tuhan. Tapi aku mau Tuhan menerima otoritas kerajaan itu untuk memerintah sebagai penguasa di bumi ini. Saya ajak kita baca dalam Matius 25 ayat 31 sampai ayatnya yang 40. Nah, saya tidak baca semua ayatnya, nanti sudah baca sendiri ya, secara lengkap. Di situ diceritakan mengenai kedatangan Yesus, anak manusia dalam kemuliaannya, dan dia datang bersama semua malaikat-malaikatnya. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya, dan dia memisahkan seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba bicara orang percaya, orang-orang kudus. Kambing bicara orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, pendosa-pendosa, orang yang mau bertobat. Saya percaya setiap saudara adalah dombanya Tuhan ya. Bilang sama sebelahmu, kamu dombanya Tuhan. Kamu juga dombanya Tuhan. Oke. Nah, di ayat 33 dikatakan bahwa ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, lalu kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu berkata kepada yang di sebelah kanannya, di sebelah kanan siapa tadi? Domba-domba, oke? Orang-orang kudus, orang percaya, murid-murid Kristus. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Haleluya. Orang-orang kudus, murid-murid Kristus, orang percaya, kita adalah orang yang diberkati oleh Bapa. Orang yang diberkati oleh Bapa akan menerima kerajaan yang telah disediakan. Artinya menerima kekuasaan, menjadi raja-raja di sini, di bumi. Haleluya. Tapi, saudara, siapakah yang menerima kerajaan itu? Tidak semua sebetulnya orang percaya itu menerima loh kerajaan yang disediakan itu. Lalu siapa yang akan menerimanya? Simak ini ya. Di ayat selanjutnya, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Mereka bilang, hei, kapan Yesus kami lihat kamu kelaparan, kami kasih ya makan. Kapan kami lihat kamu Yesus haus dan kami kasih Yesus minum, kapan? Yesus berkata begini ya di ayat selanjutnya, raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat-ayat yang baru kita baca jelas sekali bahwa love ministry atau pelayanan kasih itu sangat diapresiasi Tuhan. Pelayanan ini sangat menentukan apakah seseorang itu nanti akan menerima kerajaan yang telah disediakan oleh Tuhan sejak dunia dijadikan atau tidak. Kelihatannya kok sederhana, tetapi justru yang sederhana ini kok kita ini banyak yang lalai, abaikan, cuek. Mari saudara, kita saudara menyimak dengan baik pernyataan Yesus dalam ayat-ayat yang baru kita baca ini saudara. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Lah ini pelayanan sebetulnya sederhana toh. Setiap kita bisa lakukan loh, setiap kita bisa. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ya. Sederhana sekali, sangat bisa loh. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Saya yakin kok kita ini punya pakaian itu banyak, penuh di almari kita. Ketika aku sakit, kamu melawat aku, waduh.
mengunjungi teman yang sakit, saudara yang sakit juga gampang sekali untuk dilakukan. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Pelayan ini pelayan sederhana sekali, nggak dibilang begini, kamu berkhotbah, kamu mengajar, nggak ada catatannya di sini, saudaraku. Tapi justru pelayanan yang sederhana ini mengenai care, peduli, touching people, menjamah kehidupan orang lain, give, memberi, atau disebut love ministry, pelayanan kasih. Orang-orang yang peduli dan suka memberi akan menerima kerajaan. Saudara, kita bukan hanya, saudara, nanti masuk surga, tetapi diberi kekuasaan sebagai raja-raja. Haleluya, katakan Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan berbantah-bantah. Jangan lagi punya alasan, Pak Gembala, itu memang sederhana. Tapi aku tidak punya waktu. Bertobat, saudaraku. Ya, bukan tidak punya waktu, tidak punya kasih. Ya, kalau ada kasih, Anda akan digerakkan oleh kasih itu. Seperti Yesus selalu digerakkan oleh compassion, belas kasihan. Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Kalau ada kasih, maka saudara pasti ada gerakannya, ada actionnya. Ya, bukan malah buat alasan-alasan. Ya, nggak punya waktu, kurang ini, kurang itu, dan sebagainya, saudara. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, menarik sekali ayat ini, saya ajak saudara kita baca 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib, katakan apa? Wajib. Wajib apa nih? Wajib militer? Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Menurut saya, menyerahkan nyawa buat seseorang, apalagi musuh, ya untuk orang baik pun belum tentu ya kita mau menyerahkan nyawa kita. Apalagi untuk orang jahat. Ya terus terang ini sesuatu yang menurut saya mustahil lah. Kita nyerahin nyawa buat orang lain gitu. Namun saudaraku sebetulnya tidak se ekstrim itulah sebetulnya ya yang kita bayangkan. Nyawa beneran yang dipersembahkan gitu. Tapi ukurannya di sini saudara. Ukurannya adalah barang siapa di ayat selanjutnya mempunyai harta duniawi. Siapa di antara saudara yang tidak punya harta duniawi? Iya, semuanya punya harta duniawi, walaupun ya sedikit. Tapi kita punya. Ternyata saudara, cara untuk kita mulai menyerahkan nyawa untuk saudara kita yaitu gimana? Yaitu dengan yang sedikit itu atau yang ada pada kita, harta duniawi. Berarti setiap kita bisa melakukan itu. Ini bukan sesuatu yang mustahil. Ini bukan sesuatu yang berat. Ini bukan sesuatu yang sulit. Tapi kenapa kok banyak orang punya saudara keberatan? Saya beritahu itu karena apa? Kalau saya bilang tidak ada kasih mungkin terlalu ini ya ekstrim, kurang kasih mungkin ya. Oke. Dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah jelas di sini. Gimana kita bilang bahwa iya kita mengasihi saudara kita, harta duniawi yang ada pada kita saja kita sulit untuk berbagi, sulit untuk memberi. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Setiap kita punya sesuatu, sekecil apapun ya, sesedikit apapun, setiap kita punya sesuatu untuk dapat dibagikan, diberikan, memberkati, bermanfaat buat
orang lain. Betul ya? Di Los Angeles ada sebuah gedung besar namanya Dream Center atau Pusat Impian. Ini didirikan oleh Tommy Barnett, ya. Gerejanya mendirikan di tahun 1994. Dream Center di Los Angeles ini adalah sebuah organisasi sosial kemanusiaan yang menawarkan makanan gratis. Jadi dia sebagai bank makanan, pakaian gratis, lalu juga penginapan gratis bagi korban-korban bencana, korban-korban kekerasan dalam rumah tangga, para tunawisma, korban-korban narkoba, ya, orang-orang yang terbuang. Orang-orang ini dapat ada di situ, dilayani dengan penuh kasih. Dan luar biasa, di tahun 2020, saudara, organisasi ini sudah mendirikan 84 pusat impian, Dream Center, di berbagai kota dan di berbagai negara di seluruh dunia. Wow. Ini yang dikatakan Tommy Barnett, ya, dan juga anaknya Matthew Barnett, karena papa dan anak ini sama-sama punya hati yang sama, saudara, untuk orang-orang lemah, untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang terluka. Mereka selalu bilang begini, temukan masalah dan berikan jawaban. Temukan orang terluka dan sembuhkan. Saya ulangi ya, temukan masalah dan berikan jawaban. Temukan orang terluka dan sembuhkan. Jadi saudara, di Dream Center ini sendiri, pusat impian ini, ada kurang lebih 250 pelayanan atau ministry-ministry. Dan semua jemaat Tommy Barnett terlibat secara sukarela dalam semua ministry-ministry yang ada. Mereka yang punya beban kepelacuran, orang-orang para pelacur, mereka saudaraku melayani para pelacur. Mereka yang punya terbeban untuk tunawisma, mereka akan melayani orang tunawisma. Mereka yang punya beban untuk istri-istri korban kekerasan dalam rumah tangga, mereka akan melayani di situ. Jadi banyak sekali pelayanan di Dream Center ini. Temukan masalah dan apa? Berikan jawaban. Temukan yang terluka dan sembuhkan. Oh, ada banyak sekali, ya. Tiap hari kita lihat di sana sini, saudara. Orang-orang yang punya masalah, orang-orang terluka. Siapakah yang bisa menjamah mereka? Siapakah yang bisa menyentuh mereka dengan kasih Kristus? Siapakah yang mau memberikan jawaban kepada mereka? Siapakah yang mau sembuhkan mereka? Adakah kasih itu dalam dirimu? Kalau ada kasih itu dalam dirimu, Anda pasti care, Anda beri sesuatu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, oh haleluya. Thank you Jesus. Dave Brennan berkata, ketika seseorang berkata bahwa Kristus tinggal di dalam hati kita, kita akan memuliakan juru selamat kita yang penuh belas kasihan itu lewat perhatian kita kepada mereka yang dipedulikannya. Yesus peduli dengan semua orang. Yesus peduli dengan siapapun di planet ini. Kalau Yesus peduli, maukah kita juga peduli sama mereka? Pernyataan Dave Brennan, ya, bahwa ketika seseorang ini berkata bahwa Kristus tinggal di dalam hatinya, maka kita akan memuliakan Kristus yang tinggal dalam hati kita. Dengan cara apa? Yaitu dengan penuh belas kasihan. Kita peduli, kita memberi perhatian kepada yang dipedulikan oleh Yesus. Yakobus 1 ayat 27 mencatat ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.
Lebih jelas dan tegas lagi diingatkan oleh Yakobus di dalam pasalnya yang kedua ayat 14 sampai 17. Jikalau kita berkata bahwa kita punya iman tapi tidak mempunyai perbuatan dengan iman itu, maka saudara, iman itu menjadi iman yang mati, iman yang sia-sia. Iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah apa? Mati. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, ya, ini mengkonfirmasi Matius 25 yang sebelumnya kita udah bahas ya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Sebetulnya sederhana ya, jemaat ya. Kita mempraktekkan soal ini, saudara. Peduli, memberi. Makanan, pakaian, ya, harta benda duniawi, apa yang ada pada kita, sesederhana itu. Kapan sih kita bisa mulai? Sekarang. Ya. Dan berapa lama kita lakukan itu? Ya, selama kita hidup. Jadwalnya? Ya, selama masih ada hari ini. Care and give. Selama masih ada hari ini. Mother Teresa sangat dikenal luas. Ketika menyebut nama itu, saudara juga tahu siapa dia. Dia adalah seorang wanita yang memberi inspirasi buat setiap manusia yang ada di planet ini, yang pernah tahu hidupnya, mempelajari hidupnya. Pasti diberkati oleh kisah hidup daripada seorang Mother Teresa. Bagaimana dia menyentuh begitu banyak orang termiskin dari antara orang miskin di Kalkuta, India. Pelayannya begitu luar biasa. Dia ini dianggap seperti Yesus yang berjalan di bumi, saudara. Yang begitu peduli dengan orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak dipedulikan ini, saudara. Orang-orang yang dianggap sampah-sampah ini. Justru dia pungut, dia layani dengan penuh kasih. Bahkan dalam kondisi dia sakit karena pelayanan dia yang tanpa lelah, pengorbanan ya waktunya, kurang istirahat. Dia juga mengalami sakit penyakit, tapi tetap bersemangat dalam kondisi sakitnya. Dia melayani orang sakit. Dia tidak menyerah sampai akhir hidupnya. Dia tetap melayani orang-orang termiskin ini. Kehidupannya telah menginspirasi banyak orang, ya, sehingga hingga hari ini ada 700 misi yang beroperasi di lebih dari 130 negara, dimulai dari seorang Mother Teresa ini. Saudara, seorang dapat memberi inspirasi buat banyak orang ketika Anda mulai melayani dengan penuh kasih buat orang-orang yang tidak dipedulikan, orang-orang yang terluka, orang-orang yang dalam penjara, orang-orang yang dianggap sampah masyarakat, penyakit sosial. Tapi ketika kita menyentuh orang-orang itu, kasih Kristus mengalir, kuasa Tuhan bekerja. Saudara, kalau saya bayangkan begini, kalau setiap kita ya, saya di rumah saya ada beberapa orang, ada istri saya, ada saat ini ada 2 anak saya yang di rumah, Gerald Madrian, karena Sharon untuk sementara ini bekerja dan tinggal di Bandung. Lalu masing-masing kita, ya, kalau yang ikut ibadah online ini ada berapa banyak orang, masing-masing kita 1 orang. Setiap hari care and give. Setiap hari peduli dan memberi. Kalau kita ada 100, maka ada 100 orang. Kalau 100 orang yang melakukan kepada 100 orang yang lain masing-masing 1. Ada 100 orang yang lain berbahagia. Ada 100 orang yang lain dipulihkan. Ada 100 orang yang lain disembuhkan.
Ada 100 orang yang lain diberi pengharapan, diberi kekuatan, dibangun, diselamatkan. Haleluya. Jadi selama masih ada hari ini adalah hari untuk care and give. Katakan, hari ini adalah hari untuk care and give. Satu-satu. Minimal saudara kita lakukan, satu orang melakukan kepada satu orang. Sederhananya saudara, kalau ingat saya pernah membagikan mengenai doa 360, yaitu saya mendoakan pertama, kalau 360 ya berarti lingkaran 360 derajat, ya ada yang di atas saya, ada yang selevel saya dan di bawah saya, ya. Saya mendoakan orang-orang di atas saya, para pemimpin saya. Saya mendoakan orang-orang yang selevel dengan saya, para leaders atau orang-orang yang pada posisi yang secara status sosial sama posisinya dengan saya, ya. Dan ada orang-orang yang saya doakan yang melayani saya, ada di bawah saya. Saya juga mendoakan mereka. Nah, itu sesuatu yang sederhana yang bisa kita lakukan, dimulai dengan doa. Aku berdoa buat pemimpin saya, aku berdoa buat sesama saya, aku berdoa buat orang-orang yang, ya kita nggak merendahkan orang, maksudnya kita tidak mencoba memposisikan orang di bawah kita, bukan itu maksudnya ya. Tetapi secara sosial kita memandang ada orang-orang yang kita anggap atau dianggap di sana masyarakat di bawah. Kita doakan saudara, iya kan? Atau yang biasa juga saya lakukan adalah ketika saya di bus, saya di jalan, saya lagi nyetir, saya mendoakan orang-orang yang ada di depan saya mendoakan orang di samping kanan, samping kiri, atau di belakang saya. Saya mendoakan mereka supaya mereka diberkati, mereka mengenal Yesus sebagai selamat pribadi dan Tuhan mereka diselamatkan. Nah, ini satu action love ya, yang sederhana, yang simple, yang kita semua bisa lakukan itu. Semua kita bisa kerjakan itu ya. Oke. Nah, saudara, ini yang kita mesti menjadi perhatian kita, saudara-saudara, setiap hari adalah, saudara, tiada hari tanpa care and give. Tiada hari tanpa peduli dan memberi selama masih ada hari ini. Saya mau baca pernyataan dari Mother Teresa. Dikatakan begini, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan penuh cinta. Kapan? Hari ini. Ini yang saya praktekkan mulai jadi gaya hidup saya, yaitu tiada hari tanpa care and give. Minimal once, satu kali setiap hari lakukan sesuatu. Dimulai dari mana? Mother Teresa berkata, kalau kamu mau mengubah dunia, baliklah ke rumah, kembalilah ke rumah, cintailah orang di dalam rumahmu. Artinya apa, saudara? Kita mulai dari rumah kita. Kita mulai dari keluarga kita. Amin. Kita menebar kasih itu, peduli, care, ya, dan give, memberi sesuatu. Mari kita mulai pikirkan ini setiap hari. Pada siapa aku mau peduli dan memberi hari ini? Setiap hari. Kepada siapa aku mau peduli dan memberi hari ini? Apa yang ada padamu? Engkau bisa beri buat seseorang, memberkati hidup seseorang. Saya berdoa, setiap jemaat menangkap isi hati Tuhan ini, dari pesan firman yang sederhana ini, supaya setiap kita dilayakkan untuk menerima otoritas sebagai raja-raja yang akan memerintah bersama dengan Yesus di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati.